Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Prasetyo dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika, kelas IF 25B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang hak cipta yang mencakup pengertian, contoh produk, dan beberapa kasus sengketa hak cipta baik di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk slide yang pertama, itu ada definisi hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumpulkan, memperbanyak, dan memberi izin terhadap karya ciptaannya. Ciri-ciri hak cipta antara lain ada perilaku otomatis sejak karya dibuat tanpa perlu didaftarkan, dua, melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, tiga, masa perlindungannya biasanya seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia. Jadi hak cipta ini penting banget buat menghargai hasil karya seseorang. Untuk slide selanjutnya ada contoh hak cipta. Contoh hak cipta, beberapa contoh hak cipta dari Indonesia. Untuk sengketa pertama ada film Laskar Pelangi karya Adria Hirata yang dilindungi hak ciptanya di bidang sastra dan film. Terus yang kedua ada lagu Selalu Aku dari Benoa dilindungi dari bidang musik dan lirik. Dan yang ketiga ada game Create Out, game horror karya developer Digital Happiness dari Bandung, dilindungi di bidang perangkat lunak dan desain virtual. Semua karya ini menunjukkan bahwa kreativitas anak bangsa juga punya jalan ekonomi yang besar. Selanjutnya ada dari luar negeri. Yang pertama ada film Avatar karya James Cameron yang dilindungi dari ciptanya di bidang perfilman dan efek visual. Yang kedua ada lagu Shape of You oleh Ed Sheeran yang dilindungi dari bidang musik dan lirik. Yang ketiga ada perangkat lunak Microsoft Office milik Microsoft, dilindungi dari bidang perangkat lunak dan merek dagang. Dari sini kita bisa lihat hak cipta berlaku secara internasional, terbatas pada satu negara saja. Selanjutnya ada contoh sengketa hak cipta. Nah, berikut beberapa kasus sengketa cipta yang menarik. Yang pertama ada kasus lagu Laskar Pelangi. Lagu ini pernah diklaim digunakan tanpa izin oleh beberapa pihak dalam iklan dan acara tanpa persetujuan pemegang hak. Sengketa pengguna komersial tanpa izin. Itu ada kasus Apple dan Samsung. Apple menuduh Samsung meniru desain dan fitur iPhone. Samsung akhirnya membayar ganti rugi untuk ratusan juta dolar ke Apple. Yang ketiga ada kasus Comic Egg, film itu dari Komika vs The Red. Isu posternya mirip. Poster milik Comic Egg disebut milik desain yang mirip dengan poster di The Red 2. Meskipun bukan plagiasi isi film, tapi desain promosi juga dilindungi hak cipta. Yang keempat ada kasus J.K. Rowling vs penulis buku fanfiction. Seorang penulis menerbitkan novel yang meniru dunia Harry Potter tanpa izin Rowling. Penerbitan dilarang karena pelanggaran hak cipta. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta bisa terjadi di bidang musik, teknologi, bahkan sastra. Untuk kesimpulannya, dari pembahasan yang tadi bisa kita simpulkan bahwa hak cipta sangat penting untuk melindungi karya dan menghargai kreativitas orang. Pengguna karya orang lain harus dengan izin dan menyebutkan sumbernya. Pelanggaran hak cipta bisa berakibat denda dan hukuman pidana. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri untuk selalu menghargai karya orang lain, baik dalam bentuk tulisan, musik maupun media digital.
Demikian presentasi saya tentang hak cipta. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang dengan perlindungan karya cipta di era digital ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.